sahabat MK, sambil menemani Anda di musim penghujan ini begitu ya, atau musim masih pancaroba, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya kalau Selasa pagi jam 9 hadir kembali program kesayangan Anda, yaitu adalah Mendidik Anak Islami bersama Sekolah Salman Al Farisi Yogyakarta. Seperti biasa kita akan banyak diskusikan sahabat MK ya, bagaimana kemudian kiat-kiat untuk bisa mendidik anak-anak kita begitu agar menjadi generasi robbani yang tidak hanya kemudian cerdas dalam ilmu tapi juga pandai beramal, dan goalsnya ketika nanti di masa depan insya Allah bisa mensyiarkan juga ya sahabat MK ya, nilai-nilai Islam. Bersama sahabat siar Anda Kunita Jasmine sampai nanti jam 10 pagi sahabat MK, insya Allah kita sudah ditemani satu perempuan cantik di sini, masya Allah. Karena baru pertama kali bertemu juga ini ya, ada Bunda Siti Wazanah SP begitu ya Bun ya. Beliau merupakan kepala sekolah dari Sekolah Salman Al Farisi Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama perempuan cantik juga depan saya. Kalau perempuan harus cantik ya Bun ya. Iya, alhamdulillah. Kalau laki-laki bukan. Betul. Masya Allah. Bunda, ini kabarnya sehat Bun? Alhamdulillah, meskipun hujan tetap semangat. Masya Allah. Tadi sepertinya agak kehujanan juga ya Bunda ya. Tapi tidak apa-apa ya, tetap semangat ya. Bismillah. Bismillah, Masya Allah. Dan kali ini sahabat MK kita akan banyak diskusikan terkait, karena sekarang sudah tanggal ini Bun, tanggal 10 ya, Rabiul Awal. Dan 2 hari lagi Bun, ada satu betul. Peringatan atau satu apa ya sebutannya ya. Itu yang juga kemudian kita bisa teladani dari satu figur yang Masya Allah ini luar biasa, panutan kita, teladan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tinggal 2 hari sahabat MK, semoga banyak teladan yang bisa kita ambil. Tidak harus menunggu 2 hari kemudian ya Bun ya. Dari betul, sekarang juga harus diaplikasikan ya. Masya Allah. Bunda, hari ini kita akan diskusikan tentang meneladani Rasulullah saat masa remaja ya Bun ya. Ini berarti kalau boleh kilas balik dulu Bunda, ini ya Wazanah ya, kira-kira Rasul ketika zaman remajanya ini seperti apa Bun? Yang bisa kita ambil ibrohnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu untuk kami begitu ya. Yang pertama bisa silaturahim, yang kedua kita bisa sharing bersama begitu ya. Karena kebetulan Mbak juga masih remaja ini. Betul. Ya, ini alhamdulillah Bu Rini sudah rawuh gitu ya. Monggo Bu Rini. Insya Allah kami di sekolah juga tidak jauh ya, sehari-harinya membersamai anak-anak, dan bisa dikatakan juga sebenarnya mereka juga remaja begitu ya, terutama di akhir-akhir, sehingga memang memang harus kita perhatikan begitu pendidikannya. Dan memang Salman sendiri mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi sarana agar anak-anak kita juga senantiasa dalam koridor pendidikan yang baik, kurikulum yang mungkin sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah begitu. Mungkin ini pas ya, Bu Rini ada di samping saya. Ini Bu Rini sebagai guru PAI kami begitu, dan mungkin nanti bisa bercerita banyak begitu ya tentang suka duka juga menjadi guru para remaja gitu. Nggih, kalau masalah Rasulullah ya, peringatan tadi begitu nggih. Memang mungkin sebagian besar ada yang membid'ahkan begitu, tidak ada sih maulid Nabi begitu ya. Tetapi kalau kita berdebat hanya soal seperti itu nggak akan ada habisnya begitu. Tapi kita yakin saja bahwa ketika itu menjadi suatu kebaikan bagi kita, maka kita ambil kebaikan itu, karena insya Allah kemanfaatannya lebih besar, lebih banyak gitu nggih. Nah, terkait dengan peringatan Rasulullah ini mungkin nanti fokusnya pada ke remaja begitu nggih. Nah, mungkin tentang Rasulullah itu sendiri sangat menarik ya Bu Rini ya. Ya, karena dari kecil luar biasa begitu, Allah membuat skenario yang sangat berbeda dan tentu ada tujuannya begitu nggih. Dimulai dari Rasulullah yang dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahanda, kemudian usia 6 tahun ya Bu Rini ya. Ditinggal ibunda begitu, kemudian bersama kakek, kemudian bersama pamannya, dan mungkin penjagaan-penjagaan Allah juga akan selalu ditampakkan begitu ya, agar Rasulullah ini pada saat remaja pun tetap dalam
akhlak yang mulia begitu. Nah kalau mungkin tidak sebagian besar orang tahu begitu ya, ternyata Rasulullah itu pada saat remaja pun sama dengan yang lainnya gitu ya, mungkin ada menyukai seseorang begitu ya, dan ternyata Rasulullah itu juga pernah begitu. Tapi masya Allah ya, pada saat menyukai seorang wanita itu ternyata Allah menampakkan hal yang tidak disukai oleh Allah maupun Rasulullah begitu ya. Karena si wanita tersebut ternyata pernah bersenandung yang ternyata isinya kurang baik begitu, dan akhirnya dikatakan ya, dikisahkan bahwa Rasulullah itu hampir meminang beliau, membatalkan begitu ya. Itu di masa-masa remajanya begitu. Tapi jauh dari itu kalau kami sendiri yakin begitu ya, kita harus yakin bahwa kita sebagai umat Rasulullah tentu harus memahamkan kepada kita sendiri begitu ya, bahwa untuk mendapatkan remaja yang kita inginkan ya, menjadi qurrata a'yun dan akhirnya nanti menjadi amal jariah buat orang tua, tentu tidak instan begitu, tidak ujuk-ujuk tidak ujuk-ujuk di remaja begitu ya, pasti dimulai dari kecil, dan siapa yang memberikan tentu dari orang tua begitu ya. Kita ibaratkan rumah, kalau atapnya kotor, mungkin kita pengen lantainya bersih gitu, tapi ketika atapnya mungkin tidak pernah dibersihkan, tentu kan tetap akan mengotori ya, ya di bawah begitu ya. Atau sebaliknya, ketika kita jaga yang di atas, maka mudah-mudahan insya Allah yang di bawah pun akan terjaga kebersihannya. Nah ini menandakan bahwa sebenarnya untuk kita saat ini begitu ya, untuk remaja yang kita inginkan itu, maka harus ada keteladanan begitu. Memang kalau kita melihat, membedah buku di Tarbiyatul Aulad ya Bu Rini ya, Ustadz Nasih Ulman itu mengatakan bahwa memang ada beberapa nasihat buat kita semuanya sebagai orang tua. Saya sebutkan, mungkin nanti kita singkat menjadi tanah begitu ya. T-nya keteladanan begitu ya. A-nya apa ya Bu Rini ya? Keteladanan, kemudian ada istiadat, artinya pembiasaan begitu ya. Terus kemudian N-nya nasihat-nasihat, kemudian A-nya pengawasan atau pengarahan. Hanya mungkin nanti memang ada kalanya kita memberikan hukuman-hukuman begitu ya, yang tentu itu sudah dicontohkan pula oleh Allah dalam Al-Quran maupun Rasulullah begitu ya. Sehingga mungkin dari itu remaja yang kita inginkan yang bisa menjadi teladan anak-anak, selain tadi ya cerita tentang Rasulullah itu sendiri, insya Allah mudah-mudahan terkabul begitu. Masya Allah. Ya, mungkin itu dulu. Baik, berarti memang kalau teladan ya ini ya Bunda Wazanahnya, sudah ada figurnya ya Bunda ya. Iya betul. Terkadang mungkin sukanya lihat yang lain Bun, figur ini. Iya. Mungkin zaman sekarang yang sangat mudah ya, era milenial ini, masya Allah, dalam ruangan 2x2 saja sudah ada contoh figur-figur yang lain begitu ya, di dalam kamar sempit gitu ya, jauh dari nonsana. Sekarang kan misalnya apa, drakor ya, drama Korea, sampai ya masya Allah begitu ya, sampai pengen bajunya, pengen hiasannya, pengen model rambutnya, bahkan gaya bicaranya atau gaya lakunya berjalannya. Itu kan sebenarnya mungkin krisis, dikatakan krisis teladan begitu ya, dan ini menjadi selayaknya menjadi perhatian kita bersama. Kalau jauh ke depan, maka sebenarnya ibaratnya kalau dipanen gitu ya, sebenarnya tidak hanya untuk keluarga, untuk orang tua, tapi sesungguhnya untuk masyarakat dan Indonesia tentunya, sehingga menjadi Indonesia yang baldatun thayyibun warabun ghafur, tetapi juga artinya tetap ini ya, karena memang salah satu yang bisa dilihat adalah memang bagaimana para remaja dan para pemudanya begitu. Baik. Jadi kita bisa lihat dulu ya Bun, kondisinya seperti apa dari anak-anak kita ya. Baik, kita tahan dulu Bunda Wazanah dan juga Bunda Rini ini sudah bergabung juga. Insya Allah kita sambung di segmen kedua ya Bunda ya. Nanti dilanjutkan lagi, kira-kira kalau dari Salman juga ada program apa ini ya dalam kemudian membangkitkan begitu ya semangat untuk meneladani Rasulullah. Dan sahabat MK, silahkan bagi Anda yang baru bergabung, kami undang Anda untuk bisa bertanya-tanya, berdiskusi langsung dengan Bunda Rini dan juga Bunda Wazanah di 0815 78600923. Sahabat MK,
Apa makna musibah bagi seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Zahra, ini kenapa ada banyak sampah bungkus makanan di tas, sayang? Ini ada juga nih, ya Allah, di saku seragam. Bunda, waktu Zahra jalan kemarin, tempat sampahnya itu masih penuh. Ya udah, daripada Zahra buang sampah sembarangan, Zahra simpen aja. Oh, jadi gitu. Kenapa Zahra banyak simpan sampah di tas dan saku seragam? Kan kalau buang sampah sembarangan jadi merusak keindahan, merepotkan yang membersihkan. Terus juga bisa bikin bencana kan, Bun? Bunda jangan marahin Zahra ya. Insya Allah Bunda nggak marah kok. Kan Bunda jadi tahu kalau Zahra itu melakukan kebaikan. Menahan diri dari membuang sampah sembarangan kan, Nak? Ya udah, sekarang kita buang yuk sampah-sampahnya ke tempat sampah. Sekolah Salman Al-Farisi Jogja membentuk generasi Islami dan berakhlak mulia dengan keimanan dan keilmuan sebagai dasar pendidikan, serta melatih kemandirian dan kepedulian anak. Tumbuh dengan akhlak Islami dan terdidik dalam keterpaduan Ibtak dan juga Intak. Informasi selengkapnya dapat disimak di website www.safjogja.org atau telepon di 0274 4533 633. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap Muslim yang tertimpa penyakit dan keletihan, kekhawatiran, dan kesedihan, bahkan hanya tertusuk duri yang melukainya, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Muttafaq alaih. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagi seorang muslim, musibah merupakan ladang pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila menimpa padanya kesulitan, maka dia bersabar. Maka hal itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Lepas menit ke-20 dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, sahabat MK. Masih bersama dengan Bunda Rini dan juga Bunda Wazanah di sini ya. Makin dingin ya, Bun ya? Lumayan ya. Di luar dingin, di dalam dingin juga ya, Bun. Masya Allah. Tapi Bun, kalau lihat dingin plus pandemi juga ini, Bun, saya yakin kemudian ini menjadi tantangan untuk teman-teman di Salman juga ya, anak-anak kita, adik-adik kita. Ini bagaimana, Bun? Kemudian mungkin antara tadi ya, ini mau ada maulid begitu, kemudian juga pandemi, mungkin tidak bisa tatap muka, biasanya mungkin ramai, sekarang harus jarak jauh. Seperti apa ini, Bunda? Saya ini nanti bisa diterangkan lanjut sama Bu Rini ya. Jadi alhamdulillah untuk di Salman Al-Farisi hal-hal yang seperti ini harus menjadi prioritas juga ya Mbak ya, tidak menjadi hanya sekedar peringatan yang sampingan begitu ya, karena memang anak-anak wajib kita kenalkan Rasulullah, tidak hanya sekedar mengenalkan tapi juga mencintai Rasulullah dan keluarganya begitu. Nah, kami di Salman Al-Farisi memang tiap tahunnya kalau kondisi normal begitu ya, insya Allah itu sudah kita rancang saat memasuki tahun ajaran baru begitu ya, membuat tim atau panitia, kemudian biasanya sebulan sebelumnya kita kemudian mematangkan kembali program-programnya. Sebenarnya banyak begitu ya yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang sudah juga beranjak ke remaja begitu. Kalau kita lihat bahwa Rasulullah itu Masya Allah begitu ya, sebagai teladan yang tidak habisnya untuk kita bahas begitu ya. Di antaranya yang bisa kita bisa kita teladani begitu ya untuk anak-anak kita adalah bahwa Rasulullah itu Rasulullah itu adalah manusia yang sangat mandiri pada masa ya remajanya begitu ya, mandiri dan tidak hanya sekedar mandiri begitu ya, tapi juga beliau cerdas, penuh percaya diri begitu ya. Saat berdiplomasi beliau menunjukkan
mungkin dari sisi badan maupun gaya bicaranya sangat meyakinkan begitu. Masya Allah. Nah, mungkin dari karakter-karakter itu yang kemudian kita coba tuangkan dalam beberapa program. Nah, mungkin ini menjadi kesempatan pada anak-anak kita untuk misalnya ada program memeriahkan mading gitu ya, mading yang kemudian nuansanya adalah peringatan Maulid begitu nggih. Nah, kemudian kita juga sering juga ya Bu Rini untuk lomba-lomba begitu nggih, lomba membuat puisi tentang kecintaan Rasulullah, kemudian pildajil ya, antar kelas begitu. Biasanya kelas atas itu yang bisa lebih kalau pidato ya, kalau kelas bawah kan belum itu ya. Biasanya untuk kelas 4, 5, 6 begitu nggih, pildajil yang nuansanya memang mengangkat tentang Rasulullah begitu. Atau juga cerdas cermat begitu ya, sehingga kita buat untuk lebih meriah gitu ya. Nah, tetapi di masa pandemi ini memang kita juga tidak ingin anak-anak tidak kemudian memahami kembali begitu ya kecintaan kita pada Rasulullah. Nah, alhamdulillah dengan adanya online ini tetap tersambung begitu nggih. Untuk liburan ini memang kami sengaja tidak memberikan banyak PR begitu ya, tapi anak-anak diminta untuk menuntaskan saja begitu ya pekerjaan, dan akan ditambah dengan hadiah gitu ya. Ada rewardnya Bun. Iya, hadiahnya adalah menyimak begitu ya, menyimak cerita dari pendongeng kami, pengisah nih, bukan pendongeng, pengisah gitu ya. Bu Rini memang ini jago kalau diminta untuk berkisah. Nanti boleh gitu. Bun. Jadi judulnya biasanya Salman Berhikmah begitu ya. Dan nanti insya Allah kemarin sudah bincang-bincang, insya Allah akan kita berikan anak-anak untuk menyimak tentang Rasulullah yang bisa menjadi teladan untuk remaja begitu. Jadi mungkin Iya. Ya langsung Bun ditodong ke Bu Rini nih. Masya Allah. Tata menarik ya Bun ya. Kemudian ini ada satu skill begitu ya Bunda Wazanah dari Bunda Rini, bisa mengkisahkan langsung, bukan dongeng ya Bun, tapi kisah ya. Kisah. Karena nyata ya Bun ya. Iya. Masya Allah. Ini seperti apa Bun berarti? Gimana ya? Kalau yang sudah begitu ya, memang kisah yang sesuai dengan temanya, karena kali ini Maulid ya, nanti akan dikisahkan dari, meskipun ringkas begitu ya, perjalanan ringkas dari kelahiran beliau sekilas begitu ya, terus sampai ke nanti yang ditekankan ke masa-masa remaja begitu ya. Kalau remaja itu kan bisa dimulai dari usia 12 tahun begitu ya, sampai 25 tahun, itu kan masa-masa luar biasa begitu ya, teladan bagi anak-anak yang sekarang ini usia 12 tahun banyak gitu ya yang masih bermanja-manja begitu ya. Betul. Nah, sementara Rasulullah itu kan usia 12 tahun sudah melakukan perjalanan ke luar negeri gitu ya, berdagang itu kan luar biasa gitu ya. Jadi kami gitu ya, dari sekolah menginginkan agar anak-anak itu tadi ya meneladani Rasulullah gitu ya, dan dari kelas 1 pun kami sudah berusaha gitu ya untuk menanamkan cinta Rasulullah gitu ya, dengan misalkan tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah, kalau kelas atas gitu ya, kelas 4, 5, 6 itu mereka senang dengan cerita gitu ya, kisah gitu ya. Jadi biasanya memang ketika di masa normal juga kami gitu ya selalu mengawali pelajaran itu dengan kisah gitu ya. Jadi kadang request gitu ya. Nah, kalau Maulid ya tentu kami akan mengisinya dengan kisah-kisah Rasulullah gitu ya. Entah nanti titik tekannya di yang mana gitu ya. Tetapi yang pasti di masa remaja Rasulullah, usia 12 tahun sampai 25 tahun gitu ya. Jadi sampai masa ke pernikahan Rasulullah gitu ya. Masya Allah. Baik, berarti khusus sirah gitu ya Bun ya, sirah nabawiyah ya. Ini bentuk bimbingannya seperti apa Bunda Rini? Kan kemudian ada jarak yang cukup jauh. Tadi kan pengennya langsung, kalau misalnya juga diajak untuk bisa mencoba langsung berkisah begitu, apakah ada slot untuk seperti itu juga? Atau hanya ini menyimak dari Bunda Rini? Menyimak gitu ya. Jadi ya saya biasanya begitu, saya cerita gitu nanti jadi cerita
kemudian nanti memang untuk semua kelas gitu ya. Meskipun pernah juga dipisah gitu ya, kelas 1, 2, 3 sendiri, 4, 5, 6 sendiri, jadi biar beda gitu ya. Ini yang ini bisa satu kisah untuk satu kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya, karena tadi ya mengulang dari masa kelahiran beliau gitu ya, yang sudah diiringi peristiwa yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga masa kanak-kanak beliau yang menyenangkan gitu ya. Kalau dibayangkan sekarang kan sesuatu hal yang sulit gitu ya, anak kecil kemudian berdampingan dengan kambing-kambing gitu kan. Saya nggak ada gitu ya. Zaman sekarang nggak ada ya Bu. Ya, jangan kan berdampingan gitu ya, mungkin melihat pun jarang sekali gitu ya. Padahal itu masa-masa di mana Allah menampaknya. Jadi bagaimana Rasulullah itu dididik oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah gitu ya, agar menjadi sosok yang kuat gitu ya, menjadi sosok yang mandiri gitu ya. Itu ya salah satunya dengan tadi ya menggembalakan ternak gitu ya, di padang yang luas itu kan luar biasa ya. Betul. Jadi ya itulah bedanya kalau anak sekarang itu tadi ya Bu Hazanah menyampaikan di kamar pun sudah betah ketika memegang HP gitu ya. Nah itu perbedaan yang sangat gitu ya, diterima gitu ya, pendidikan pada masa Rasulullah dan anak-anak kita pada masa sekarang ini. Baik, ini menarik loh Bunda Rini, karena itu fenomena yang nyata ya Bunda Wazanah ya sekarang ya. Sudah ada contoh yang betul-betul inspiratif gitu lah ya, Rasulullah SAW. Kemudian banyak alternatif lain yang dipilih oleh anak-anak kita. Ini bagaimana ya Bunda, agar tidak salah fokus begitu kemudian. Karena kalau sudah buka gadget, wah rasanya terbuka semuanya. Iya. Sebenarnya gadget pun ketika itu dimanfaatkan gitu ya, untuk hal-hal yang manfaat, maksudnya ketika membuka situs-situs apa gitu yang untuk memberikan manfaat, insya Allah bisa juga gitu ya memberi manfaat gitu ya. Cuman sayangnya tidak banyak gitu ya yang kemudian bisa mendampingi gitu ya, orang tua yang bisa mendampingi putra-putrinya untuk memilih gitu ya, mana yang memberikan manfaat, mana kemudian yang itu madharat gitu ya, memberikan keburukan gitu ya. Jadi kami gitu ya, karena kita di pendidikan gitu, jadi menginginkan memberikan contoh-contoh gitu ya. Jadi biasanya kami juga ketika masa normal maupun pandemi ini juga menekankan gitu ya, agar anak-anak itu ya memanfaatkan gadget itu gitu ya. Juga mengingatkan orang tua gitu ya. Jadi karena kadang memang karena orang tua dari pagi sampai sore, kadang sampai malam bekerja gitu ya. Nah itu yang menjadi sering gitu ya, memunculkan masalah ketika anak-anak kemudian tidak didampingi, dan di rumah memang harus ditinggali gitu ya, karena harus mengerjakan tugas sekolah gitu ya. Nah kadang kemudian yang terjadi adalah tugas sekolah itu karena ketika kemudian tidak didampingi ya kadang terlewatkan gitu ya. Nah sementara kemudian karena pegang HP ya dia lihat yang lain yang macam-macam begitu ya. Nah itu yang berarti gini Bu Rini, bahwa nanti sebenarnya tujuan kita tidak hanya untuk anak-anak sebenarnya, sebenarnya juga untuk orang tua juga, menyimak bersama begitu ya. Nah kalau disambung ya Bu Rini tadi, misalnya cerita tentang Rasulullah itu, mungkin pada saat remaja itu sebenarnya tadi yang diberikan Bu Rini dari usia 12 sampai 25 tahun itu sebenarnya banyak sekali kisah-kisah Rasulullah yang sangat inspiratif tadi kata Mbak Rahma ya, bahwa Rasulullah pada masa kecilnya tadi mengikuti di berdagang ya sampai luar negeri, sampai itu kan negeri Syam, Masya Allah gitu ya, perjalanannya tidak pakai pesawat gitu ya, tapi jalan kaki. Itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah itu sehat, kuat ya, sehingga remaja Indonesia itu sebenarnya, remaja Muslim Indonesia terutama itu memang harus kuat gitu ya, harus mencontoh gitu ya. Dan kemudian ketika ikut berdagang berarti beliau itu belajar berkomunikasi tentunya dengan ketemu dengan orang lain, meskipun mungkin di awal-awal mendengarkan cara pamannya begitu ya, dan kemudian bernegosiasi betul sekali. dan yang jelas beliau pasti kalau misalnya sekarang remaja-remaja kurang senang matematika misalnya, Rasulullah saja pedagang pasti kan, hitung-hitungan ya, hitung-hitungan tidak jauh dari itu, sehingga memang kalau mau mengidolakan Rasulullah karena kita menjadi kewajiban, yuk kita mulai dari sekarang begitu, bagaimana Rasulullah itu perjalanan hidup Rasulullah gitu ya. Dan ketika usia 20 tahun ya Bu Rini ya, masih remaja kan ya, itu sebenarnya kan ada perang Hijr ya, yang di sana Rasulullah ya alhamdulillah menang begitu ya.
Tetapi ada satu hal yang disukai Rasulullah pada saat setelah perang Fijar itu adalah berdiplomasi, berdiplomasi dengan orang lain itu ya, dan itu sangat disukai. Artinya Rasulullah itu apa ya? Mungkin sekalian diplomat ulung begitu ya. Dan sampai akhirnya mungkin nanti pelajaran tentang tidak hanya jelas yang pertama adalah keimanan, akhlak ya, kemudian apalagi Bu Rini, fisik tentang, juga ya. Fisik, kemudian sosial begitu ya, dan bahkan juga termasuk seksualitas. Untuk kayak gitu ditahan dulu Bunda. Baik. Karena ternyata banyak ya Bunda, kalau sudah diperintilin jadi banyak sekali yang bisa diteladani. Kita akan sambung nanti di segmen berikutnya sahabat MK. Kita akan jeda dulu untuk menyimak informasi dari tim Kamar Berita MK FM Jogja dalam MK News berikut ini. 92,3 MK FM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi, Anda akan menyimak MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK News jam 9.30 bersama saya Tara Fadilah. Berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, Kapolda Metro Jaya mengingatkan bahwa pelajar atau anak-anak juga dapat diproses hukum jika terlibat aksi kerusuhan. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan, pelajar dan anak-anak dapat dipidana dengan aturan tertentu, termasuk menerapkan penahanan 1 pekan, penahanan di kepolisian, kejaksaan, sampai sidang terhadap anak-anak dan pelajar tetap didampingi orang tua guna memberi efek jera. Dilansir Republika, pihaknya berharap sekolah dapat memberikan kegiatan ekstrakurikuler, sosialisasi, menyaring media, atau kegiatan lain untuk mencegah pelajar terhasut dan terlibat dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat MK, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI akan menggelar aksi pada tanggal 2, 9, dan 10 November 2020 di 24 provinsi. Aksi digelar untuk mendesak pembatalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum 2021. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, penerapan upah minimum buruh 2021 sama dengan upah 2020 dinilai lebih memihak pada pengusaha yang tak seluruhnya mengalami krisis ekonomi akibat pandemi. Dilansir CNN Indonesia, untuk menyampaikan aspirasinya, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor gubernur di seluruh wilayah Indonesia. Demikian MK News jam 9.30 bersama saya Tara Fadilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak MK News. 92,3 MK FM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia.
92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama Bunda Wazanah dan juga Bunda Rini di sini, dan tentunya masih berbincang bagaimana ternyata sosok Rasulullah ya Bun ya. Tidak pernah habis, tidak ada cukupnya. Kalau sudah baca sirah, pengennya baca lagi begitu ya. Karena banyak sekali perintilannya. Bunda, yang menarik dari Rasulullah adalah kalau sekarang kan sekolah sudah banyak ya Bun ya. Bisa belajar di sana, ngaji di sana. Zaman Rasul kayaknya ada sekolah enggak Bun? Tapi sudah langsung cerdas begitu ya, Masya Allah ya. Itu seperti apa deh Bun ya? Berarti pendidikan dari Allah untuk Rasulnya ya Bun ya? Kalau kita membaca sirah gitu ya, jadi jadi satu hal yang sebenarnya ketika sirah itu disajikan dengan bahasa-bahasa yang menggelitik, menarik gitu ya, pasti orang itu akan tertarik untuk baca lagi seperti itu ya Mbak. Nah misalkan ketika tadi ya tarbiyah Allah untuk Rasulullah itu seperti apa gitu ya. Kalau kita baca sirah gitu ya, kita mempelajari gitu ya bagaimana Rasulullah itu pengasuhan gitu ya. Misalkan tadi ya ketika yatim kemudian disusukan gitu ya, disusukan ke Bani Sa'ad gitu ya. Kemudian ketika usia 2 tahun, di salah satu buku sirah dikisahkan 2 tahun itu sudah ikut mengembalakan domba gitu ya. Kemudian masa kemudian dikembalikan kepada ibunya ya, Aminah usia 4 tahun. Nah kemudian diajak ke kubur ayahnya usia 8 tahun sampai kemudian ibundanya meninggal gitu ya di perjalanan. Nah dari masa pengasuhan itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu dari masa balita gitu ya, itu sudah dididik mandiri gitu ya. Jadi akhlak mulia beliau juga sudah terlihat dari situ gitu ya. Jadi keluarganya ibu penyusunya Halimatus Sa'diyah ya, itu dengan 4 putra-putrinya itu sangat suka dengan Rasulullah gitu ya. Jadi Rasulullah itu mungkin kalau sekarang anak-anak 2 tahun itu kan menyenangkan gitu ya. Dan Rasulullah itu kan ya dari bahasa juga fasih gitu ya, kemudian cerdas, menyenangkan, dan akhlaknya mulia gitu ya. Sampai ketika mau dikembalikan, harusnya 2 tahun dikembalikan dia kepada ibunya, tetapi Halimatus Sa'diyah itu kan sampai menangis-nangis gitu ya, minta izin kepada Aminah agar Muhammad itu boleh gitu diasuh lagi gitu ya, sampai kemudian dibawa lagi gitu ya, sampai usia 4 tahun baru dikembalikan. Dan itu pun dikembalikan karena Halimatus Sa'diyah itu ketakutan gitu ya, karena atas keselamatan Muhammad gitu ya. Nah dari perjalanan hidup gitu ya, kemudian kemudian 4 tahun kemudian dikembalikan kepada ibunya gitu ya. Kemudian di sana Muhammad itu bersama dengan orang-orang yang sangat mencintainya gitu ya, paman-pamannya, saudara-saudaranya, kakeknya gitu ya. Sampai kemudian tadi ya ibundanya meninggal, kemudian bersama dengan kakeknya. Nah kakeknya itu kan seorang tokoh gitu ya, di Mekah gitu ya, penjaga Ka'bah, pemberi minum orang-orang yang melakukan ibadah haji. Nah itu menunjukkan bahwa dari masa kecil Rasulullah itu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu memberikan pelajaran gitu ya, ya berhikmat, kemudian juga mandiri gitu ya, kemudian kasih sayang gitu. Jadi mengembalakan ternak itu kan harus dengan kasih sayang gitu ya, harus paham, tahu juga gitu ya, ini ternaknya sekian banyak gitu ya, jangan sampai nanti ada yang hilang gitu kan. Itu kan luar biasa ya pendidikan yang sungguh menempa beliau gitu ya. Kemudian ketika kakeknya meninggal berpindah ke pamannya gitu ya, dan itu pun juga dengan pemilihan gitu ya. Jadi Abdul Muthalib itu memilih Abu Thalib untuk mengasuh selanjutnya, karena Abu Thalib itu diantara putra-putranya Abdul Muthalib adalah orang yang paling lembut hatinya gitu ya. Jadi meskipun miskin gitu ya, jadi ada paman beliau itu yang kaya raya tetapi kikir. Nah Abdul Muthalib tidak memilih itu gitu ya. Kemudian ada juga pamannya yang miskin tetapi beda karakter. Jadi Abdul Muthalib memilih Abu Thalib. Jadi miskin, kemudian anaknya juga masih kecil-kecil gitu ya, dan lembut hatinya gitu ya. Dan juga Abu Thalib itu orang yang terkemuka gitu ya di Quraisy gitu ya, di Mekah. Nah jadi Rasulullah itu dibersamai gitu, diasuh oleh orang-orang yang memang sudah berpengaruh gitu ya. Jadi beliau paham bagaimana istilahnya kalau sekarang mungkin menghadapi masa begitu ya. Jadi orang-orang yang sudah jadi pimpinan gitu ya. Nah itu hal-hal yang
sangat menempa diri Rasulullah menjadi seorang yang cerdas gitu ya, kemudian kuat dan memang bisa memimpin gitu ya. Kemudian ketika mengikuti Abu Thalib, dikisahkan bahwa ketika sebelum Muhammad itu bersama dengan keluarga Abu Thalib itu ketika mereka makan itu rasanya tidak pernah kenyang gitu ya. Tetapi ketika Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, makanan sesedikit apapun dinikmati bareng-bareng itu mereka selalu kenyang gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita baca sirah itu keberkahan yang diberikan oleh Allah gitu ya kepada orang-orang yang mengasuh Rasulullah itu luar biasa gitu ya. Jadi ketika keluarga Halimatus Sa'diyah itu kan juga mendapatkan keberkahan yang luar biasa gitu ya, sampai ke kampung-kampungnya gitu ya. Nah, kemudian ketika bersama Abu Thalib inilah masa-masa remaja Rasulullah itu kita bisa baca luar biasa gitu ya, dari bagaimana mengikuti pamannya gitu untuk berdagang ke Syam. Itu kan 12 tahun sudah melakukan perjalanan ke luar negeri gitu ya. Itu kan luar biasa gitu ya. Ini saya sudah mau nenek-nenek belum pernah ke luar negeri gitu ya. Nah ini Rasulullah 12 tahun itu sudah dengan perjalanan yang sekian jauh gitu ya. Dan kalau dalam ibrah gitu ya, pelajaran sirah itu dikisahkan bahwa ketika Rasulullah itu melakukan itu, beliau melewati alam sekitar yang dengan melewati gunung-gunung, bukit-bukit, kemudian juga beliau menyaksikan peninggalan kaum Samud gitu ya, juga mengamati alam-alam sekitar yang begitu indah itu, menjadikan beliau menjadi seorang yang pemikir gitu ya, ahli fikir gitu ya. Kemudian juga kisah ketika rombongan dagangnya itu dijamu gitu ya oleh pendeta itu ya, Bukhairah itu ya. Itu ketika diajak ngobrol gitu ya oleh Bukhairah itu kan pada waktu itu semua orang ketika berkata itu kan selalu dengan menyebut Lata dan Uzza gitu ya. Jadi dengan menyebut Lata dan Uzza gitu ya, aku akan bertanya kepadamu, itu kan Bukhairah begitu ya. Kemudian Muhammad yang masih bocah gitu ya, awal-awal remaja itu kan menjawab gitu ya, aku tidak suka gitu ya, jangan pernah menyebut Lata dan Uzza untuk bertanya kepadaku, tapi sebutlah Allah gitu ya. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi pun Muhammad itu sudah tahu gitu ya, bahwa yang disembah itu ya Allah gitu ya. Tauhidnya sudah ini ya betul ya. Tauhidnya sudah tertanam gitu ya, jadi bukan Lata dan Uzza gitu ya. Nah kemudian pendeta itu kan kemudian dikisahkan baiklah gitu ya, manut gitu ya, kemudian demi Allah bertanya macam-macam gitu ya. Nah akhirnya semua yang ditanyakan itu sebenarnya hanya untuk ngetes gitu ya, bener nggak sih gitu ya, ini calon nabi gitu ya, seperti yang konfirmasi ya. Iya betul, seperti yang pendeta ketahui dari Injil gitu ya, ciri-ciri kenabiannya seperti ini gitu, dan ternyata semuanya terbukti gitu ya. Masya Allah. Luar biasa gitu. Merinding loh Bun. Iya, usia 12 tahun ya sudah diplomasi, sudah menjawab dengan percaya diri, kemudian punya pendirian gitu ya. Jadi berani tadi ya, ketika si pendeta yang sudah sepuh itu demi Lata dan Uzza itu kan berani menegur gitu ya. Itu kan tidak sembarang anak gitu ya berani melakukan itu gitu ya. Tapi itu ya tarbiyah Allah kepada Rasulullah itu luar biasa ya. Jadi menjadi pribadi yang istilahnya ya sempurna gitu ya. Ya itulah. Masya Allah. Baik, dan ini rasa-rasanya sayang ya Bun kalau semua elemen ini tidak kemudian didawamkan di sanubari anak-anak kita ya. Kita tahan dulu Bunda Wazana dan juga Bunda Rini. Insya Allah kita sambung lagi nanti. Kira-kira bagaimana kalau di Salman Al Farisi khususnya anak-anak kita, adik-adik kita ini juga biar segreget Rasul begitu ya ketika mengaplikasikannya. Kita akan sambung lagi nanti sahabat MK, dan juga menyapa Anda barangkali ada yang sudah bergabung di 081578600923.
dan kebaikan untuk semua. Datangkan cinta untuk sesama. Tak hanya berita tapi juga nada. Hangatkan suasana keluarga, menghadirkan kesejukan. Media pendidik hati, media penghibur jiwa, tentramkan kita semua. Cerdas menuju kebaikan, radio inspirasi keluarga Indonesia, MGFM. Sahabat MK, apa balasan ketika menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Citra Islami mencelup diri di generasi, raih ridho ilahi. Citra Islami mencelup diri di generasi, raih ridho ilahi. Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Zahra, ini kenapa ada banyak sampah bungkus makanan di tas, sayang? Ini ada juga nih, ya Allah, di saku seragam. Bunda, waktu Zahra jalan kemarin, tempat sampahnya itu masih penuh. Ya udah, daripada Zahra buang sampah sembarangan, Zahra simpen aja. Oh, jadi gitu. Kenapa Zahra banyak simpan sampah di tas dan saku seragam? Kan kalau buang sampah sembarangan jadi merusak keindahan, merepotkan yang membersihkan. Terus juga bisa bikin bencana kan, Bun? Bunda jangan marahin Zahra ya. Insya Allah Bunda nggak marah kok. Kan Bunda jadi tahu kalau Zahra itu melakukan kebaikan. Menahan diri dari membuang sampah sembarangan kan, Nak? Ya udah, sekarang kita buang yuk sampah-sampahnya ke tempat sampah. Sekolah Salman Al-Farisi Jogja membentuk generasi Islami dan berakhlak mulia dengan keimanan dan keilmuan sebagai dasar pendidikan, serta melatih kemandirian dan kepedulian anak. Tumbuh dengan akhlak Islami dan terdidik dalam keterpaduan Ibtak dan juga Intak. Informasi selengkapnya dapat disimak di website www.safjogja.org atau telepon di 0274 4533 633. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin terdesak dalam perang Uhud, banyak sahabat Nabi yang menyadari hal tersebut. Mereka mengerahkan dengan sekuat tenaga untuk melindungi Rasulullah. Salah satu sahabat yang berjuang habis-habisan yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Dikisahkan bahwa kedua tangan yang ia gunakan untuk berperang sudah tidak dapat digunakan lagi. Walaupun demikian, Thalhah dengan gigih menyangga Rasulullah agar dapat naik ke atas bebatuan ketika pasukan kaum kafir Quraisy sudah berhasil mengepung Rasulullah. Dengan kegigihannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa Thalhah sudah dijamin masuk surga. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, menjadikan petunjuk Allah dan Rasul-Nya sebagai pedoman hidup akan membuat siapapun menjadi bahagia dan mulia, serta terjaga dari celaka dan tersesat ke jalan yang salah. Al-Quran Surat Toha ayat 123.
Rasulullah sahabat MK ternyata banyak sekali aspek yang bisa kita teladani, tidak hanya ketika beliau sudah jadi nabi ya Bunda ya, tapi bahkan ketika belum jadi nabi pun sudah banyak hikmahnya, Masya Allah. Bunda, ini kalau boleh juga kemudian disampaikan yang ada di Salman Al Farisi Jogja, tadi sudah disampaikan ada kemudian program khusus begitu ya dari Bunda Rini mendongeng, berkisah ya, berkisah langsung bagaimana kemudian sirah nabawiyah. Selain itu Bunda, ada program apa lagi nih? Iya, kami sangat memahami ya bahwa kurikulum yang dari dinas itu mungkin tidak cukup lengkap gitu ya untuk bisa memberikan beberapa hal yang memang sepatutnya sebagai seorang muslim mendapatkan gitu. Nah, sehingga dalam setiap mata pelajaran pun sebenarnya juga tidak boleh juga dipisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat begitu ya. Sehingga memang kami bersama yayasan begitu ya senantiasa terus begitu untuk menggali, dan kita di guru-guru harus ya ketika saat mengajar itu mengajak pada anak-anak dipadukan dengan keislaman begitu ya, kurikulum keislaman yang otomatis nanti rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah begitu ya, sehingga mudah-mudahan anak-anak itu tadi kembali ke Rasulullah, mencintai Rasulullah gitu. Bahkan termasuk ketika memecahkan masalah. Misalnya dengan pertanyaan, wah ada masalah seperti ini, kira-kira kalau Rasulullah gimana ya menyelesaikannya ya? Nah, mungkin anak menjadi terinspirasi, oh Rasulullah bagaimana ya? Gitu ya. Dan seterusnya. Artinya bahwa setiap mata pelajaran yang mungkin dari dinas pun kita integrasikan dengan nilai keislaman. Nah, kemudian kami ada lagi BPI namanya, Bina Pribadi Islami begitu ya. Harapannya adalah anak-anak memang dari usia kelas 1 begitu ya sampai kelas 6 menjelang remaja ini benar-benar mereka mendapatkan warisan keilmuan yang memang benar-benar akan menghantarkan mereka menjadi remaja dan kalau menjadi pemimpin Muslim gitu ya, yang benar-benar dicintai oleh Allah, harapan Allah begitu. Nah, mungkin untuk di BP itu sendiri kemudian turunannya adalah ada macam-macam gitu ya Mbak. Tetapi diantaranya memang tetap akan ada pemantauan atau mutabaah yaumiyah begitu ya, ada mutabaah harian. Mulai dari kemandirian misalnya begitu ya, anak-anak kemudian dicontohkan bagaimana Rasulullah itu yang rajin begitu ya, karena sebelum ada mata pelajaran itu pasti tetap ada kisah begitu, ada kisah yang ataupun hadis yang dipahami oleh anak, kemudian anak-anak siarnya atau prakteknya apa selama sepekan atau selama ini begitu ya. Seterusnya begitu ya. Dan mungkin di kelas sampai mungkin usia SD umur 12 tahun bisa jadi itu mungkin belum cukup, sehingga harus ada kesinambungan nanti di sekolah selanjutnya, sehingga memang ini menjadi pendidikan yang ideal seharusnya ketika orang tua itu kemudian meneruskan kembali apa yang sudah didapatkan begitu ya. Nah, kemudian bisa jadi anak kelas 6 belum bisa kelihatan hasilnya, tetapi alhamdulillah beberapa anak kami alumni itu yang sekarang sudah menjadi para remaja itu ketika silaturahim ke sekolah ya banyak bercerita begitu ya. Mungkin nanti Bu Rini bisa beberapa lah ya ketika berdialog dengan anak-anak alumni itu sudah nampak mungkin tadi ya mandiri. Ada juga yang ketika sekolah Bu Guru saya sambil jualan beras misalnya. Ya karena memang mereka paham bahwa ternyata pada saat remaja itu Rasulullah sangat tidak menghabiskan waktu itu ya, hanya dengan hura-hura, dengan membuang-buang waktu begitu ya. Dan ini harapan kita gitu ya, anak-anak bisa memahami keinginan pendidikan ini dan kemudian mereka bisa lakukan pada saatnya begitu ya. Mungkin Bu Rini bisa mencontoh Bu Rini. Beberapa kali gitu ya, karena memang alumni kami itu sering silaturahim ke sekolah gitu ya. Biasanya ketika mereka mau ujian misalkan itu janjian bareng-bareng mereka ke sekolah, kemudian kita duduk bareng gitu ya, mereka minta doa gitu ya. Jadi kepada Bapak Ibu guru minta doa agar ujiannya dimudahkan gitu ya. Kadang juga ketika libur ada juga yang 1 atau 2 orang itu main ke sekolah gitu ya. Kemudian nanti menemui beberapa guru satu persatu ngobrol gitu ya. Dan
mereka sering mengungkapkan betapa ketika dulu SD itu mereka mendapatkan hal-hal yang manfaatnya gitu. Jadi ketika mereka kemudian SMP misalkan di negeri itu kan sangat beda gitu ya. Bahkan ada yang pernah ketika di SD itu kami sering memberikan nasihat gitu ya. Itu ketika lulus itu mereka baru menyadari gitu ya, benar sekali gitu ya, pesan-pesan yang dulu disampaikan. Karena ketika SMP, ketika SMA mereka menemui lingkungan yang memang karena di negeri kan memang berbeda pendampingannya begitu ya. Jadi ya mereka mendapatkan pengalaman itu dan mereka sering cerita gitu ya, beda Bu gitu ya. Jadi ya kami menginginkan bahwa bisa jadi mungkin yang bisa kami berikan itu sedikit gitu ya untuk mereka gitu ya, bekal mereka yang jangka panjang entah kita nggak tahu gitu ya sampai kapan, tetapi kami menginginkan itu ada bekasnya gitu ya. Jadi ketika sering gitu ya kami mengingatkan bahwa ketika nanti kalian sudah dewasa itu ketika jadi pemimpin, jadi presiden atau jadi apapun gitu ya, maka tadi ya kembali ke Rasulullah gitu ya. Ya jadilah seperti Rasulullah gitu ya. Meskipun entah mungkin kita hanya bisa berapa persen gitu ya mencontohnya gitu. Kalau 100 kayaknya susah banget ya Bunda. Iya, betul, sepertinya malah mustahil ya Mbak gitu ya. Jadi misalkan tadi ya dengan yang disampaikan Bu Hazanah ya ada BPI gitu ya, Bina Pribadi Islami gitu ya. Jadi anak-anak itu kita biasakan untuk tadi mereka berusaha memutabaah gitu ya, misalkan ibadah harian gitu ya. Jadi dengan sholat 5 waktu mereka bagaimana gitu ya. Kemudian dengan sholat sunnah gitu ya. Jadi ada poin misalnya sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah duha, tilawah, kemudian belajar baca Quran dan macam-macam ibadah gitu ya. Juga misalkan ketika sudah kelas 5-6 Mbak, itu sudah ada proyek gitu ya. Jadi proyek misalkan mereka berani adzan di masjid gitu ya. Jadi bentuk-bentuk kemandirian kemudian agar mereka bersosialisasi, salah satunya itu gitu ya. Jadi agar mereka bisa terjun ke masyarakat gitu ada ya. Ada jenjang ya Bunda berarti ya di situ ya. Baik. Ya, ada. Bunda ini sebenarnya masih ingin lanjut tapi sepertinya sudah sudah harus berpisah ini ya Bunda. Sudah jam 10 lebih tapi tidak apa-apa, semoga bisa berjumpa lagi ya Bunda di lain kesempatan. Insya Allah semakin mengingatkan lagi kepada sahabat MK agar juga tidak meninggalkan figur yang seharusnya dicontoh ya Bunda. Baik, terima kasih banyak Bunda Hazanah dan juga Bunda Rini. Sehat selalu. Juga minta maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf. Insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya sahabat MK ya, ternyata masih ingin lanjut sebenarnya tapi sudah harus terpisah oleh waktu. Semoga bisa disambung lagi di lain kesempatan. Dan bagi Anda yang sudah bergabung sahabat MK, terima kasih juga, tapi mohon maaf belum sempat disapa. Dan insya Allah akan kami sambung nanti di program berikutnya, di program Rumahku Syurgaku Pranikah. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Konita Jasmine undur diri. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Mendidik Anak Islami bersama Sekolah Salman Al-Farisi. Semoga banyak ilmu yang kita dapat untuk mendidik anak solih dan solihah. Asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hujan, jadi nggak bisa main di halaman deh. Iya nih, kok malah hujan sih? Hujan itu rahmat, berkah dari langit yang Allah turunkan buat penduduk bumi. Kita nggak boleh mencela hujan kan berarti? Iya sih, Dina ingat waktu di kelas Ustazah pernah bilang kalau hujan itu rezeki. Bahkan waktu terkabulnya